Halo semua, perkenalkan nama saya Indrati Najwa dengan NIM 23615159 dari kelas 2B Tadris Bahasa Indonesia. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Sastra. Yang pertama yaitu ada Angkatan Balai Pustaka. Nah, perkembangan kesusastraan Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Yang dimaksud komisi ini yaitu untuk memerangi bacaan liar yang beredar pada awal ke-20-an atau bisa disebut juga dengan era Siti Nurbaya. Angkatan Balai Pustaka didirikan pada masa kolonial Belanda pada tahun 1917. Dalam Angkatan Balai Pustaka lebih tinggi menggunakan bahasa Melayu. Nah, tokoh yang ada di dalam Angkatan Balai Pustaka ini ada banyak, tetapi di sini saya hanya menyebutkan ada 4, yaitu yang pertama ada Marah Rusli, yang kedua yaitu ada Nur Sultan Iskandar, yang ketiga yaitu ada Abdul Muiz, yang keempat yaitu ada Merari Siregar. Jadi salah satu karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yaitu ada novel yang berjudul Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya itu merupakan seorang gadis cerdas yang memiliki impian untuk mengejar pendidikannya supaya lebih baik. Tetapi karena keadaan ekonomi keluarganya, Siti Nurbaya itu kesulitan mewujudkannya. Nah, novel Siti Nurbaya ini diterbitkan pertama kali di Balai Pustaka pada tahun 1922. Novel ini menceritakan atau mengisahkan tentang cinta segitiga. Nah, tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Siti Nurbaya, yang kedua yaitu ada Samsul Bahri, yang ketiga yaitu ada Datuk Maringgit, yang keempat ada Baginda Sulaiman, yang kelima yaitu ada Sultan Mahmud. Siti Nurbaya yaitu anak dari seorang pedagang kaya yang bernama Baginda Sulaiman, sedangkan Samsul Bahri yaitu anak dari seorang pengguru yang bernama Sultan Mahmud di Penggulu di Padang. Nah, Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri ini diceritakan berpisah sebab Samsul Bahri baru melanjutkan sekolah kedokteran di Jakarta. Lalu datanglah sosok Datuk Maringgi, seorang kaya raya yang kikir di Padang. Nah, Datuk Maringgi ini membuat ide untuk menjatuhkan ayah Siti Nurbaya. Datanglah sosok Datuk Maringgi, yaitu seorang yang kaya raya yang kikir di Padang. Nah, Datuk Maringgi ini membuat ide supaya untuk menjatuhkan ayah Siti Nurbaya agar ayah Siti Nurbaya itu menjadi miskin. Lalu nantinya ayah Siti Nurbaya itu bisa meminjam uang pada Datuk Maringgi. Dan lalu ayah Siti Nurbaya itu meminjam uang kepada Datuk Maringgi, tetapi ayah Siti Nurbaya ini tidak bisa mengembalikan uangnya, sehingga Datuk Maringgi ini memberikan 2 opsi kepada ayah Siti Nurbaya, yaitu opsinya berupa
Baginda Sulaiman ini dipenjarakan atau Siti Nurbaya itu menikah dengan Datuk Maringgi. Siti Nurbaya ini mengetahui, ia setuju dan rela menikah dengan Datuk Maringgi. Dalam ceritanya, Siti Nurbaya ini tidak ada rasa kepaksaan untuk menikah dengan Datuk Maringgi. Nah, kabar Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi ini sampai ke telinganya Samsul Bahri, dan Samsul Bahri ini merasa dikhianati dan nekat untuk melakukan bunuh diri. Nah, yang kedua yaitu ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Baru merupakan periodisasi sastra Indonesia yang berkembang pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Mei tahun 1933 Sultan Takdir Ali Syahbana menerbitkan majalah Pujangga Baru. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah, karena sebelumnya bisa dikatakan cerai-berai. Dengan menulis di berbagai majalah, Pujangga Baru mulai bergeser dari kesusastraan menjadi kebudayaan terjadi saat majalah itu memasuki tahun ketiga pada bulan Juli 1935. Untuk tokoh-tokoh atau sastrawan dalam Pujangga Baru yaitu yang pertama ada Sultan Ali Syahbana, yang kedua yaitu ada Armin Pane, yang ketiga yaitu ada Amir Hamzah. Karya sastra novel yang berjudul Belenggu dari karyanya Armin Pane dari Angkatan Pujangga Baru. Novel ini menceritakan sepasang suami istri yang menikah tanpa didasari oleh kecintaan. Yang tokoh-tokohnya itu Sukartono atau Tono, istrinya yaitu Sukartini atau Tini, dan Rohaya itu sebagai teman masa kecilnya. Tono yang berprofesi sebagai dokter dan Tini sebagai ibu rumah tangga. Mereka yang sibuk dengan dunianya sendiri sehingga tidak ada komunikasi di antara mereka berdua. Itu yang membuat mereka berdebat atau sering bercekcok setiap harinya. Lalu datanglah sosok Rohaya sebagai teman masa kecilnya Tono, yang pada saat itu Rohaya pergi berobat ke Tono. Nah, dari pertemuannya Tono dengan Rohaya membuat Tono itu semakin jarang pulang ke rumah, tetapi lebih sering menghabiskan waktu dengan Rohaya karena Rohaya telah mengambil hatinya Tono dengan sifatnya yang lemah lembut, feminim, serta pengertiannya kepada Hartono. Nah, lambat laut itu Sukartini atau Tini itu mengetahui bahwa suaminya itu berselingkuh dengan Rohaya. Sukartini marah besar terhadap suaminya. Lalu mereka bertiga itu mencari jalan keluar sama-sama dari kejadian mereka. Nah, pada mulanya novel Belenggu ini tidak diterima oleh sekitar sebab bertema mengangkat tema tentang perselingkuhan. Selanjutnya setelah Angkatan Pujangga Baru ada Angkatan 45.
yaitu penamaan angkatan 45 dikaitkan dengan perjuangan revolusi sebab didasari dengan eratnya hubungan antara sastra dengan nilai patriotisme. Nama angkatan 45 pertama kali ini diorbitkan oleh Rosihan Anwar dalam majalah Filsafat pada tahun 1949. Angkatan 45 ini sering dikenal dengan istilah angkatan sesudah perang, angkatan Hairil Anwar, generasi gelanggang, angkatan pembebasan. Di dalam angkatan 45 ini ada ciri khasnya loh. Yang pertama ada semangat perjuangan, yang kedua ada patriotisme, yang ketiga yaitu bahasa yang jelas dan sederhana. Selanjutnya yaitu ada tokoh atau sastrawan yang terkenal pada angkatan 45, yaitu ada Hairil Anwar, ada Asrul Sani, ada Ismail Murahimin, Rifai Arifin, S. Rukiyah, Waluyati. Di sini saya mengambil contoh puisi yang berjudul Penghidupan karya Hairil Anwar. Nah, puisinya itu seperti begini. Lautan maha dalam, mukul gentur selamat, nguji tenaga pematang kita, mukul dentur selamat, hingga hancur remuk redam, kurnia bahagia, kecil setumpuk, sia-sia dilindung, sia-sia dipupuk. Nah, adapun makna dari puisi tersebut ialah sebuah karya sastra yang penuh dengan makna dan infleksi mengenai hidup, perjuangan dan usaha manusia dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Setelah angkatan 45 yaitu ada angkatan 66 dan angkatan 70. Munculnya angkatan 66 ini dicetuskan oleh B.H. Jasin dalam majalah Horizonnya. Di dalam angkatan 66 ini terjadi ledakan pemberontakan dari penyair-penyair atau pengarang dan juga cendekiawan yang telah lama dijajah jiwanya dengan slogan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Dalam angkatan 66 muncullah yang namanya manifest. Apa sih itu manifest? Manifest itu peristiwa-peristiwa penting yang ada pada saat angkatan 66. Nah, manifest itu dipublikasikan dalam surat kabar berita Republik, yang manifest itu ditetapkan oleh Pancasila. Selanjutnya ada angkatan 70. Istilah angkatan 70 ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami M. Tode. Pada angkatan 70-an ini perkembangan sastra Indonesia itu sangat pesat karena banyak penerbit yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Siapa saja sih sastrawan yang terkenal pada angkatan 70? Yaitu ada Putu Wijaya, ada Sutarji Kalzum Bakhri, ada Danarto, ada Iwan Simatupang, Budi Dharma, Taufik Ismail, Umar Khayyam, dan ada Kunto Wijoyo. Lalu yang terakhir ada angkatan 80, 90, dan 2000-an. Angkatan 80 yaitu dikenal dengan masa era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.
dalam angkatan 80 tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya. Setelah angkatan 80 yaitu ada angkatan 90, era reformasi. Ditandai oleh maraknya karya sastra seperti puisi, novel, cerpen yang pada saat itu bertema tentang sosial politik. Ada juga istilah feminisme, yaitu penulis-penulis perempuan seperti Ayu Utami dan juga Dewi Lestari. Yang terakhir ada angkatan 2000-an sampai sekarang. Ciri-ciri dari angkatan 2000-an, yang pertama penggunaan estetika baru, yang kedua kritik sosial lebih keras, yang ketiga disebut dengan angkatan modern, yang keempat muncul karya populer atau gampang dicerna oleh para pembaca. Yang kelima ada munculnya siber sastra di internet. Apa sih itu siber sastra? Jadi siber sastra itu memudahkan pembaca yang nantinya bisa dengan mudah mengakses sebuah karya sastra melalui aplikasi-aplikasi seperti di Wattpad atau juga di Webtoon. Dalam angkatan 2000-an ini muncullah tokoh-tokoh atau sastrawan yang terkenal dengan karya-karyanya. Contohnya itu seperti Andrea Hirata dengan karyanya yaitu Laskar Pelangi, dan ada Habibur Rahman dengan karyanya yaitu Ayat-Ayat Cinta.